Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla syai'in hayya bina naskurillahi ta'ala allazi qad ata'na nikmatan wa hidayatan hatta nastati'ah an nahdura fi hasal makanin mubarak salawatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allazi arzalan naza minas sulumati ilan nur kama syedinal an. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas mengenai ikhlas. Mungkin kita semua telah tahu apa itu ikhlas. Sering orang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam mengajar, dan ikhlas dalam beribadah, dan masih banyak lagi. Nah, apabila kita masukkan dalam konteks beribadah, maka ikhlas adalah melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan pula karena ingin terlihat soleh, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Dalam surah tersebut tidak menyebutkan kata ikhlas. Tidak seperti pada surah An-Nas dan surah Al-Falaq, yaitu Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Mengapa demikian? Karena ikhlas tidak membutuhkan pengucapan, tetapi perlu pembuktian dari hati yang tulus. Jadi, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa dirinya ikhlas, maka keikhlasannya perlu untuk dipertanyakan. Karena sesungguhnya ikhlas itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi perlu pembuktian dari hati yang tulus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat tersebut menerangkan kepada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan keikhlasan dan kejujuran, maka akan runyam dan seolah tidak berbekas. Orang sibuk memikirkan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk dipupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi sangat penting untuk dipraktikkan dalam kehidupan, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila tidak dilandasi dengan keikhlasan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apa yang telah engkau lakukan di dunia, wahai hambaku?" Terus hamba tersebut menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar kamu terlihat sebagai orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk orang tersebut dimasukkan dan dicampakkan di dalam neraka. Kisah dalam hadis tersebut menjadi tamparan keras bagi kita yang sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang akan kita dapatkan. Semakin ikhlas kita melakukan sesuatu, maka akan semakin besar pula balasan yang akan kita terima. Semakin murni kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin bernilai pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan tersebut. Maka marilah kita mulai memupuk dan memelihara diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada diri kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.